Lagi main, rusuh langsung. Belum satu lagu aja belum kelar tuh udah tutup, langsung bles. Pihak keamanan dan panitia iya, seolah-olah tuh Overcast yang bikin jadi mereka pada rusuh. Padahal sih sebetulnya bukan alkohol yang bikin rusuh. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Oke guys, kembali lagi di podcast Daily Life ID. Dan kali ini gue bersama Overcast dan Saus Tomat. Tepuk tangan yang meriah. Oke, gue kasih tahu dulu buat teman-teman Daily Life ID yang ada di sana. Nah, bintang tamu kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan hari ini gue membawakan seseorang atau kumpulan grup legend yang dulu mungkin kita pernah dengar lagu-lagunya dan sempat sekarang tidak ada. Dan kali ini mungkin pada penasaran seperti apa karya-karya mereka. Sebelumnya kita bakal perkenalkan dulu untuk Saus Tomat dan Overcast. Oke, Saus Tomat, boleh kenalin dulu. Oke. Nah, kami dari Saus Tomat ya, kebetulan kami tidak lengkap. Ya, bumbu dapur lengkap nih kalau misalkan. Tapi kita bangga dengan ketidaklengkapan ini. Jadi saling melengkapi. Bangga ya. Nama lu siapa? Gue Ablong dari Saus Tomat megang bass. Nah, tapi yang nggak dibetot. Oh enggak, dia apa? Kecuali kalau gue hari Minggu di BKT mungkin dibetot. Nah, dengan gaya sendiri ya. Kalau sekarang dia kayak dilus. Sekarang dilus, dikasih lotion. Basmuri ya, biasanya mau basmuri. Iya. Nah, di belakang gue nih ada gitaris yang gue andelin juga nih permainannya. Namanya ya sebutin. Ya, gue Restu gabung di Saus Tomat dari 2010. Udah jalan 13 tahun nih gitarin Saus Tomat. Sama juga, 13 tahun. Main apa? Udah lulus 12 tahun lagi di wisuda nih gue rakin. Main apa? Main ya gitar. Gitaris dari Saus Tomat. Ya. Gue Irsya, vokalis Saus Tomat yang paling lama dari tahun 2022. Muda belia, kelihatan dari lambangnya ABG. Ya. Overcast, tepuk tangan dong buat Overcast. Ya, gue Uzi dari Overcast, gue main drum. Main drum begini salah. Drum bang. Oh, Ablong tahu. Drum gimana, Blong? Oh, diendus. Iya, gua Hafiz dari Overcast megang bass. Basisnya Overcast Hafiz. Gua Okta, Overcast gitar. Oh, Okta gitar ya. Tepuk tangan dong buat Okta. Mantap. Oke guys, Saus Tomat udah berapa lama sih grup Saus Tomat ini berdiri? Dan pernah nggak sih sempat collab? Maksudnya sempat vakum atau gimana? Bisa dijelasin dari awal terbentuknya sampai sekarang? Ya, secara kebentuknya ada di tahun 91-an lah waktu gue masih sekolah. Terus berjalan terus seiring waktu dengan cover-cover mungkin awalnya Nirvana, terus di 94 kita ke Sex Pistols sampai coba bikin karya-karya sendiri dan lumayan bisa ternyata, dan ngeluarin album di 99 yang digarap sama anak Kemayoran Stasiun Record. Kemudian perjalanan lagi sempat vakum karena kita bekerja dan kita emang mencari duitnya bekerja gitu. Jadi musik mungkin hobi yang sangat dijalani dengan kesenangan-kesenangan saja gitu. Tapi kali ini gue berusaha untuk menciptakan karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas. Sampai sekarang gue udah punya 2 album, yang kedua itu digarap sama Movement Record di 2010. Nah, ini dari 2010 ke sekarang ini udah berapa tahun nih? 14. 12, berarti gua emang 16. 17. Ya udah berapa 40. gitu ya. Nah, berarti secara bikin album gue ternyata orang yang sangat pemalas gitu. Kirain pemanis. Atau Pemalas. Karena udah 13 tahun kemudian baru mau coba. Tapi ya yang penting kita berusaha untuk berkarya. Itu aja sih. Benar. Oke, untuk Overcast, pertanyaan yang sama, berapa lama sudah menjalani sebagai musisi band?
dari awal terbentuk, mungkin pernah vakum dan sampai sekarang. Silakan. Overcast terbentuk tahun 98. Agak dekatan boleh? Overcast terbentuk tahun 98. Itu pas kita lagi sebelum kerusuhan ya. Itu udah ada. Oh, sebelum kerusuhan Mei 98 Benar. Overcast terbentuk. Benar, itu pada saat kerusuhan tuh banyak banget penjaraan ikut. Oh, enggak ya. Beli barang penjaraan gue ya. Oh, ditandain aja kulkas, TV, lemari LCD, DVD, LD. Makanya pas saat itu kan lagu-lagu Overcast lebih banyak ke politik saat itu ya. Politik saat itu ya. Gitu loh. Dan ya sempat vakum, akhirnya sampai sekarang kita mulai dari 2017 sudah mulai jalan lagi atau gimana bisa gitu? Ya udah mulai. Ya dari pas kita reunian 2017 sampai akhir sekarang kita memutuskan untuk jalan lagi dan kita lagi rilis single-single yang kemungkinan untuk ada 3 lagu lah single untuk Overcast. Oke, dari dulu dari tahun 98 ke 2003 ini pernah nggak sempat vakum beberapa lama atau dengan urusan masing-masing, pekerjaan masing-masing, kehidupan masing-masing dan sekarang bisa kembali lagi? Vakum sempat itu dari tahun 2000 kalau nggak salah ya, itu gue masih jalanin pakai audisional itu sampai tahun 2001. Nah, itu vakumnya untuk personil lama ya. Personil lama itu vakum. Akhirnya kita memutuskan adalah teman kita dari Rumah Bergerak namanya Okin untuk memutuskan menyatukan kembali Overcast saat itu di Cipinang Bergerak gitu loh, acara Cipinang Bergerak. Akhirnya dari 2017 kita manggung lagi reunian. Akhirnya kita berpikir kita lanjut lagi gitu loh. Lanjut lagi untuk terus sampai akhir ini dan kita untuk berkarya lagi. Makanya kita lagi membuat rilis single. Mudah-mudahan nanti para pemirsa Overcast dan anak-anak underground atau mungkin anak-anak muda sekarang yang nggak tahu jadi tahu, mudah-mudahan suka dengan lagu-lagu kita. Oke, ya buat teman-teman Daily Life yang ada dimanapun berada, nantikan single-single terbaru dari mereka dan jangan lupa juga dilihat lagu-lagu nostalgia mereka di masa era mereka dulu berjaya. Nih, pada saat lu jaya dulu banyak fans, banyak acara-acara. Lu gaya hidup lu dulu gimana sih? Apakah sama kayak musisi-musisi yang zaman-zaman dulu terlibat narkoba, suka minum-minuman keras, seks bebas, dan segalanya? Coba deh, lu bisa jelasin nggak gaya hidup? Untuk Overcast apa Sostomat? Overcast. Gue pengen berharap Sostomat dulu ada. Overcast dulu. Oke. Saat itu mungkin zaman drugs ya. Kita udah belum masuk ya. Mungkin untuk udah untuk drug untuk yang maaf ya bahasanya jangkis mungkin udah pemain rock yang dulu mungkin iya. Kita mungkin saat itu masuknya paling cuma minum ya. Oh, ngedrink ya. Ngedrink ya. Sempet ngedogel juga lah bahasanya dulu ngedogel. Yang ngedogel itu aja sih sampai akhirnya kita masuk di era tahun itu masuk drugs. Putau sempat kita nggak sampai ke situ. Kita karena di emang era itu masih dalam sejenis kayak putau ya kayak drugs, minuman keras ya. Ya pokoknya ekstasi dulu ya. Ekstasi ini. Nah, kalau gitu, mungkin ya. saat itu mungkin boti masih ya, boti ya. Boti ya. Ngomongin apaan? Bahasanya boti lah. Ngomongin tuti. Pokoknya intinya kita masih saat itu ya gue sendiri ya masih melakukan 3 dimensi. Saat itu. Bahasanya boti, minum, sama dogel ya enggak? 3 dimensi. Saat itu ya pada masa jaya-jaya kehidupan mereka. Nah, kalau Saus Tomat sendiri pada masa jaya-jayanya Saus Tomat, apakah mengalami perjalanan seperti oknum-oknum musisi pada waktu dulu itu yang terkena narkoba, minuman keras, seks bebas, dan pergaulan-pergaulan yang... Nah ini mungkin emang perlu dijelasin kondisi musisi emang berdekatan ya dengan itu ya. Pada era karena abang ya, iya. Dan di situ emang ada hal-hal yang sangat membahayakan di era gua 90-an itu. Salah satunya ya mungkin ada yang tadi Uji bilang itu putau yang sangat pembunuh kelas 1 di generasi kita gitu. Di generasi waktu itu. Karena di sekeliling gua, di tangga gua, sebelah rumah gua itu ada sampai 8 orang yang lewat, padahal dia kalau gue lihat mati tuh bang. Lewat depan gue misi bang gitu. Bisa aja kue timus ya. Masalahnya lu
apa enggak? Nah, di situ alhamdulillah orang tua gue menasehati dengan baik. Oh iya, apa kata orang ini kita denger ini. Orang tua dulu kan nasihatnya ajib-ajib dan gitu-gitu Bang, yang lu inget nasihat orang Jadi emak gue nggak ngelarang kalau gue itu jadi anak pang gitu kan. Dengan gaya ini ya, keluarga sempat malah gue dikorosionin sama ya enggak, kira diusir. malah didandanin sama adek gue, dibikinin apa namanya spike ya kan. Oh, yang panjang-panjang ya. Yoi. Iya, iya, Nah, iya. pokoknya didandanin. Pakai apa, Bang? Kenapa? Bisa diri gitu pakai apa itu? Itu adanya di Jenderal Urip kalau yang bisa diri-diri ya. Yang Ya, pakai lem kayu dibakar dulu. itu paham deh yang ini nih. Nah, di situ kita mendengarkan pesan orang tua waktu itu. Lu boleh bandel jadi anak laki, bandelnya anak laki lah bahasanya. Cuman gua nggak mau ada yang namanya narkoba atau dimasukkan ke dalam darah lo gitu. Nah, gua ikutin itu. Tapi lu pakai. Nah, di luar itu kan ada yang nggak dimasukin ke darah. Oh iya. Iya benar. Paham ya? Ya, jenisnya ya. Ya mungkin ada yang ada yang dihisap, ada Ya, yang diminum ya kan. Terus dulu Ya, udah ada belum, Bang? gorila dulu masih berbentuk biskuit. Simpan. Masih berbentuk biskuit. Oh, begitu, Bang. Mushroom. Jadi minuman keras itu bagi gue ya emang udah kebiasaan karena gue seneng minuman keras. Satu, minumannya gue buang, gelasnya gue makan karena yang keras gelasnya, bukan minumannya. Iya. Boleh. Jadi gue ikut anggota kuda lumping. Sampai sekarang nih kuda lumpingan nih. Jadi yang namanya minuman keras itu bagi gue. Oh iya. Minumannya dibuang, gelasnya dimakan. Nah, kalau Irsa mungkin lebih ke arah yang yang bener loh. Coba ngomong lo. Cuman satu sih yang gue inget dari omongan nyokap gue. Kalau bisa jaga diri, bergaulan dengan positif, sama jangan bawa bunting anak orang. Tuh, jangan bisa jangan buntingin ya. anak orang ya itu. Gue ingetin banget tuh ya, kata-kata nyokap gue. Ya udah, alhamdulillah. Oke, saus tomat. Saus tomat berdiri tahun 91. Tapi aktifnya jadi saus tomat itu 94. Aktifnya. Ya kan dia mulainya di 91. Tapi 94. Kenapa bisa Tadinya gitu? Chaos to Mate ya. Chaos to Mate karena Chaos to Mate. susah manggung. Coba ceritain dulu. Oh, ya, jadi kenapa sih? Iya, saus tomat nih. Filosofi saus Jadi tomat awal band itu Chaos to Mate ya kan. kameranya. Halo. Chaos to Mate. Jadi Chaos to Mate itu mempunyai arti bagi orang menyeramkan, kacau, Chaos. membuat kegilaan gitu kan. To Mate, ya? Nah, ketika bikin nama band itu kita bangga, tapi ternyata akhirnya kita sedih. Karena waktu manggung di RW aja kita ditolak. Pasti rusuh nih orang nih. Pasti Nah, rusuh nih. mungkin kata Pak RW-nya kok enggak, Pak RW gue guru bahasa Inggris. Oke, Ini pasti bikin rusuh bocah nih, jangan diajak manggung. Yang kita ajak manggung sih cukup band ibu kota bahasanya waktu itu. Jadi yang main di daerah gue band-band ibu kota bahasanya. Nah, dari penolakan itu gue coba jalan kemana gitu, cari panggung-panggung 17-an ya. Nah, mungkin salah satunya dapat di daerah Pondok Bambu yang cuman bilang gini doang, "Bang, saya bisa main nggak?" "Oke, dari RT berapa?" "RT 8." "Oke, 2 band lagi." Nah, dengan mudah itu. Tapi pas pulang gue mikirnya harus diganti nih. Diganti. Dan gue ganti akhirnya dengan lebih soft dan culun. Jadi Saus tomat. Tapi saus tomat sendiri punya filosofi yang menurut gue ya ada dimanapun dan bersahabat dengan siapapun. Nah, kenapa sih saus tomat ini lebih memilih genrenya ini punk rock? Nah, Kenapa gitu? Kan banyak nih aliran-aliran musik atau genre-genre yang lain ya. ya, Ijum. Perusuh. Nah, karena gue ada kesepakatan di punk rock, sebelumnya kan gue dengerin Nirvana. Nirvana sendiri mewakili gue di umur segitu untuk perlawanan secara emosional ya. Karena mungkin gue di daerah gue itu ya gue bagian dari anak-anak yang culun-culun gitulah. Tapi ketika gue mainin Nirvana, gue yang gue ngerasa gue bisa, lu kagak. Lu bisa nyulun-nyulin orang tapi
tidak seperti yang lo pikirin gitu. Apakah ada idealisasi sendiri dalam pembawaan lo di punk rock, idealisnya ya, idealisnya kebawa di kehidupan lo? Nah itu dia. Nah di situ ada ketika Cobain mati itu gue berubah untuk membawakan Sex Pistol karena Cobain mereferensikan kalau dia juga anak punk, dia juga Sex Pistol. Kebetulan gue juga udah denger band dari temen-temen di komunitas Young Offender, salah satunya mungkin Pistol Air yang bawain Sex Pistol. Nah tapi ketika dia udah berubah nggak bawain Sex Pistol, ya kita kecewa dengan cara membawakan lagu Sex Pistol waktu itu karena kalau waktu itu zamannya cover-cover gitu kan ya. Walaupun berkarya adanya di sekitar kerusuhan-kerusuhan itulah, itu otak bergerak tuh ketika kerusuhan tuh karena ada hal yang dilihat dari keadaan ketidakadilan dari pemerintahan, kekuasaan. Nah kita udah mulai untuk menciptakan lagu-lagu yang berhubungan dengan protes. Nah gitu. kalau lagi kerja nih, misalkan lu dalam kerjaan ada sesuatu yang lu nggak suka, yang misalkan menurut lu ini nggak gua banget nih, gua idealis gua begini nih, coba bisa lu jelasin? Nah itu pasti berhubungan dan pasti ada apa namanya keadaan yang harus dilawan ya dengan cara kesepakatan kita dengan idealis punk itu gitu. Idealis punk. Karena gue lulus sekolah kan langsung gawe nih. Nah pas gawe itu pasti adalah yang namanya undang-undang pekerja, yang namanya birokrasi nggak jelas, namanya ya mereka pasti kapitalis lah ya. Tapi kapitalis itu bisa dilawan dengan cara-cara yang elegan juga, jangan protes, tapi dengan keadaan yang bisa dihubungkan dengan protes di musyawarah mereka gitu. Mungkin ada serikat pekerja waktu itu. Oke. Nah gue di situ gitu. Siap. Overcast, gue mau tanya sama Overcast, kenapa sih Overcast memilih genre musik yang sama ya, sebenarnya sama, masih dalam punk rock, tapi ada perbedaannya dengan Hostomat nih apa? Kalau musik sih mungkin kita emang dari warna sih tetap punk rock ya. Punk rock, tetap warna. punk rock. Kita kan semua kan dengerin kayak The Clash, kayak Sex Pistol juga dengerin, Ramones. Ya kita terinfluence juga paling lebih apa ya, lebih rekatnya tuh ke kayak Coxsparer gitu. Band-band punk rock oi lah. Saat itu ya kita sering bawainnya lagu Coxsparer. Cuma saat itu kan ya pas tahun era dari tahun 95 itu komunitas skinhead kan baru bermunculan. Skinhead itu kita emang pergerakan dari awal skinhead di Jakarta itu banyak dari anak Pejaten, terus anak Tanjung Duren. Kita di Cipinang juga gabung itu akhirnya membawa kultur skinhead itu gitu loh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari lu Bang, dalam bersosialisasi, dalam kegiatan bekerja, itu idealisnya suka ke bawah nggak sih Bang? Wah, ke bawah banget. Kebawangannya jatuhnya sih ya mungkin kita saat itu udah kenal dunia underground atau dunia punk rock tuh bikin jadi kita keras gitu. Ya working class lah, melawan lah gitu. Jadi otomatis saat kita keluar SMA kita pasti udah bekerja. Cuma bekerjanya tuh nggak ada yang awet gitu loh. Karena lebih mementingkan musik. Di saat itu yang bikin kita tuh udara mudanya, kita cari jati diri itu kan. Pernah bekerja di tempat apa Bang? Adalah suatu fast food lah. Fast food. Fast food. Kerja di daerah ya, fast food. Kalau misalkan itu susah untuk bermusik, untuk berkarya. Ya kalau berkaryanya sebetulnya bisa. Cuma kan waktu yang kalau di fast food itu otomatis weekend itu harus masuk bekerja. Beda kayak PNS kan, paling Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Di fast food itu nggak mungkin kan, kita harus lagi rame-ramenya itu gigs. Wah gila itu. Gimana gua perang batin bergejolak itu nih gimana nih gitu. Wah gua harus manggung gitu loh. Tempat gua bukan di sini. Gila padahal itu bayangin teman-teman yang kumpul di bawah. Padahal gua dipikir-pikir itu dengan bretel jaket, sepatunya yang kaos kaki ikat sepatu merah, dengan pelontos-pelontos jalan bareng-bareng gitu. Dengan tangan berpelukan. Kayak gitu. Iya. Nah, itu jadi akhirnya kita gua saat itu ya memutuskan gua keluar kerja, gua mau nyari yang Sabtu Minggu libur saat itu ya kan. Sabtu Minggu libur karena ya itu saat pas gue cari-cari kerja gue ternyata nggak bisa karena ya mungkin otak gue nggak sampai ke situ. Karena gue cuma sekedar jadi pelayan-pelayan restoran saat itu. Akhirnya gue malah justru menghilang pekerjaan gue sendiri dengan lebih mengutamakan musik gitu. Karena saat itu musik malah itu tidak menghasilkan buat gue, tapi memberikan kepuasan batin buat gue. Akhirnya gue terjun lama lah di situ. Dari Overcast sendiri, ini kan lebih ke indie ya, lebih ke idealis. Ada nggak sih harapan
teman-teman semua yang ada di sini, hasil karya teman-teman. Sekarang itu kan semuanya hasil karya itu jelas. Di era sekarang itu di saat familiar, di saat booming itu udah pasti bakal membawa pundi-pundi rupiah yang bakal teman-teman dapatkan. Walaupun mungkin teman-teman nggak ngerasa, gue nggak ngerasa nyebarin, gue nggak ngerasa usaha, tapi lagu gue terkenal atau booming. Nah itu harapan teman-teman sekarang gimana sih untuk kehidupan teman-teman yang mungkin dulu udah berjuang, sekarang waktunya untuk meraup apa yang teman-teman cita-citakan. Untuk salaman dulu. Boleh abang langsung. Ya kalau menurut gue sih pundi-pundi itu ya untuk saat ini ya. Kita kan udah berkarya, ya mungkin banyak lah kita bisa bikin merchant ya kan, ya kaos lah mungkin dari macam-macam yang bisa menghasilkan uang lah dari band kita gitu kan. Cuma kan itu juga harus ada yang konsep kita harus benar-benar jelas untuk jalan itu semua kan, dan itu harus ada yang megang gitu loh. Dan kalau untuk pundi-pundinya kita berharap sih sebetulnya ya minimal kalau misalnya acara diundang panggung ya untuk teman-teman yang masih kita kenal ya mungkin kita cuma sebagai ya paling ya uang ongkos lah untuk di panggung transport seperti itu aja sih. Iya. Oke, terus kenapa sih abang memilih alirannya itu popang, Bang? Kok popang sih, punk rock? Ya kalau jadi gini, di era gue yakin sih di era tahun 90-an kita pasti udah digusur ya, dibanjiri sama musik-musik metal saat itu. Itu nggak menutup kemungkinan kita pasti metal gitu. Saat itu benar-benar di otak kita banyak genre metal itu udah sangat menyebar. Cuma berbalik lagi ternyata kita dengerin metal disisipin ada saat itu gue beli di Duta Suara itu Nevermind the Bollocks itu Sex Pistols ya kan. Malah kok lebih enak musik punk rock gue bilang saat itu ya, kok lebih enak punk rock dibanding gue metal gitu kan. Ya akhirnya gue di situ malah jadi jati diri gue malah ketemunya pas gue denger lagu Nevermind the Bollocks Sex Pistols itu gue jadi punk rock saat itu. Langsung akhirnya gue ulas sampai gue beli Explo, sampai gue beli ya band-band kayak The Clash yang bikin referensi Lermon. Akhirnya gue jadi lebih kenanya kok ternyata punk rock gitu. Lebih nyaman di punk rock, untuk musiknya gitu. Oke Bang, di antara teman-teman Overcast dan Saus Tomat, apakah ada yang sudah berkeluarga? Kayaknya hampir semua udah berkeluarga deh. Hampir semua sudah berkeluarga. Cuma ini dong yang nggak berkeluarga belum. belum. Lagi mencari. Tolong mencarikan. Daily Life ID. Tolong di zoom, Bang. Tolong di zoom. Pori-porinya. Nggak mungkin juga terlalu idealis. Ya, bisa juga nih. Bisa jadi. Nyarinya yang sealiran, yang segenre. Ya kalau ibarat kalau Morris bilang everyday like Sunday. Everyday like Sunday. Santai terus. Bang, kejadian lucu, unik ataupun yang berkesan pada saat lu manggung dulu, Bang, Overcast. Yang kalau lucu sih apa kita lucu ya? Jarang yang lucu Pis ya. Rusuh ya. Wah, kalau rusuh ya. Otomatis rusuh ya. Jadi pas kita manggung itu di-cut, kalau nggak salah di mana ya, kita udah rusuh, udah langsung di-cut plek gitu loh. Oh, berapa lagu tuh udah? Baru jalanin belum ada satu lagu Pis kalau nggak salah ya. Di mana sih? Di garasi apa di mana lo yang di Pancoran tuh? Lagi main? Oh itu. Kita kan di hanggar gitu. Di hanggar lagi main. Rusuh langsung. Belum satu lagu aja belum kelar tuh udah tutup, langsung bles. Pihak keamanan dan panitia iya, seolah-olah tuh Overcast yang bikin jadi mereka pada rusuh. Padahal sih sebetulnya bukan alkohol yang bikin rusuh. Alkohol, kamu jahat tapi enak.